Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Apri di channel YouTube Apriority. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman sedikit tentang impaksi gigi. Dan kebetulan 2 minggu yang lalu saya juga habis operasi pengangkatan gigi yang impaksi tersebut. Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu apa sih itu impaksi gigi dan kenapa sampai harus dioperasi, nah saksikan videonya ya sampai akhir, oke? Jadi guys, impaksi gigi itu adalah kondisi di mana gigi gagal mencapai ke permukaan atau gagal tumbuh disebabkan oleh karena sudah tidak cukupnya ruang untuk dia naik ke permukaan, sehingga tumbuhnya jadi tidak normal, bisa miring ke kanan, ke kiri ataupun ke depan, menabrak gigi yang ada di depannya gitu guys. Nah, yang saya alami ketika mengalami gigi impaksi adalah rasa sakit, nyeri yang terus-menerus dan berkelanjutan, disertai dengan gusi yang bengkak, sakit di kepala, telinga, mata, pipi, leher sampai ke tengkuk belakang. Dan juga saya mengalami kesulitan membuka mulut sehingga saya susah makan. Dan itu terjadi bisa antara 3 minggu sampai 1 bulan. Kalaupun sembuh, nanti akan berulang lagi dan berulang lagi begitu seterusnya. Tentunya kalau dibiarkan akan mengganggu aktivitas sehari-hari, dan lebih parahnya lagi itu kalau dibiarkan akan menimbulkan infeksi, menyebar ke seluruh bagian mulut dan rahang, serta akan merusak tatanan gigi yang ada di sekitarnya. Nah, karena rasa sakit yang sangat tidak tertahankan, akhirnya membawa saya untuk menemui dokter gigi untuk yang ketiga kalinya. Namun, dari 3 dokter yang berbeda itu memberikan satu jawaban yang sama, bahwa gigi saya mengalami impaksi dan tidak bisa dilakukan pencabutan seperti gigi pada umumnya, namun harus melalui tindakan operasi yang disebut dengan odontektomi. Nah, itu adalah jalan satu-satunya bila saya ingin sembuh, kata dokternya begitu. Jadi odontektomi itu adalah eh, suatu tindakan operasi gigi bungsu yang mengalami impaksi yang terletak di geraham ketiga yang muncul di antara usia 17 sampai 25 tahun. Nah, untuk bisa mendapatkan tindakan operasi odontektomi ini tidak murah ya guys. Yang saya nanya di Jakarta itu berkisar antara 4,5 sampai 6,5 juta rupiah. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Untuk itu saya memutuskan untuk menggunakan kartu BPJS atau KIS yang ada dari pemerintah. Langkah awal untuk mendapatkan operasi odontektomi itu yang pertama adalah kita menuju ke vaskes atau puskesmas tempat vaskes kita berada untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit yang akan dituju gitu guys. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di puskesmas, kita akan menunggu untuk dibuatkan surat rujukan ya guys. Kayak gini nih suratnya nih. Setelah mendapatkan surat rujukan tersebut, kita akan menuju ke rumah sakit tempat kita dirujuk nanti. Nah, untuk pembedahan impaksi ini dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut ya guys.
Nah, sesampainya di rumah sakit itu kita akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter, dan kemudian sehabis diperiksa kita akan disuruh untuk ronsen. Jadi ronsen panoramik itu adalah foto gigi dan rahang yang diperlukan oleh dokter guna melihat secara jelas letak masalah kesehatan gigi dan mulut, sehingga memudahkan dokter untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien ya guys. Nah, dan ini adalah hasil dari ronsenku kemarin ya guys, coba lihat. Nah, setelah melakukan ronsen, nanti ronsen tersebut akan dibaca oleh dokter. Dan ketika sudah dibaca dan dianalisis, selanjutnya adalah untuk menentukan jadwal operasi ya guys. Untuk saya sendiri kemarin dari pemeriksaan sampai ke operasi itu berjarak 9 hari, karena di situ hanya ada satu dokter spesialis bedah mulut, jadi emang harus antri ya guys. Jadi guys, sehari sebelum operasi, misalkan saya nih operasi tanggal 9. Nah, tanggal 8-nya itu kita udah di situ untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, serta untuk mendapatkan kamar. Jadi sorenya kita udah di ruangan, udah dapat kamar untuk melakukan opnam. Dan di situ kita udah diinfus guys, sekitar jam 4 sore kita udah diinfus dan disuntik dengan antibiotik serta anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit untuk operasi besoknya. Nah, besoknya operasi sendiri itu berjalan kurang lebih 45 menit. Untuk pembedahannya sendiri tidak terasa sakit ya guys, tapi yang saya rasakan adalah penekanan seperti dicongkel dan ditarik-tarik begitu, dan itu masih kerasa sakit ya, karena kita masih dalam keadaan sadar, hanya bius lokal di seluruh mulut ini gitu. Kurang lebih 45 menit, dan setengah jam setelah keluar dari ruang operasi kita akan merasakan yang namanya nyeri ya guys. Nyeri yang lumayan kuat di bagian yang kita ini, yang dioperasi, sama di seluruh kepala, serta kita akan mengalami pendarahan ya antara 1 sampai 2 jam pertama. Nah, untuk sehari itu sendiri bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu guys, cuman bisa tiduran, mau tidur nggak bisa kan karena nyeri, mau makan nggak mau makan, mau ngomong malas ngomong, dan benar-benar hari itu hanya rebahan saja, tiduran. Dan untuk besoknya kita udah bisa makan, tapi ya makan yang bubur yang nggak terlalu keras ya. Dan untuk pantangannya sendiri itu nggak boleh makan yang panas-panas, yang terlalu keras, dan juga minum dengan menggunakan sedotan itu tidak boleh, karena akan menyebabkan luka itu nanti keluar darah ya karena tersedot. Nah, begitu guys. Dan untuk teknisnya sendiri saat operasi itu yang saya rasakan adalah gusi kita itu dibedah, dan setelah terbuka nanti gigi kita itu akan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pengangkatan, karena gigi yang posisi miring itu tidak bisa dicabut kan, karena ke depan juga mentok, ke belakang juga mentok, jadi harus dipotong bagian kecil-kecil, nanti akan diambil satu persatu. Setelah keluar semua tidak ada yang tersisa, barulah dilakukan penutupan dengan cara dijahit ya guys, gitu kira-kira. Jadi segitu dulu ya guys video dari saya, minta dukungannya dengan cara like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.